Lemak adalah zat dengan energi tinggi. 1 gram lemak, terlepas dari jenisnya, dapat memberikan energi sebanyak 9 kilokalori. Jumlah ini tentu lebih tinggi dibandingkan dengan energi dari karbohidrat dan protein yang berjumlah 9 kilokalori. Meski lekat dengan makanan tak sehat, sebenarnya lemak masih dibutuhkan sebagai bagian dari diet yang sehat dan seimbang. Sebagian orang beranggapan bahwa lemak berbahaya bagi kesehatan. Padahal di sisi lain, fungsi lemak bagi tubuh sangatlah beragam. Lemak akan membahayakan tubuh bila jumlahnya berlebihan. Oleh karena itu, asupannya perlu dibatasi agar lemak berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, video ini akan membahas tentang apa itu lemak dan informasi menarik lainnya tentang lemak. Bersama saya Hizam, yuk simak videonya. Apa itu lemak? Lemak merupakan salah satu zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita di samping zat gizi lain seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Lemak merupakan salah satu sumber energi yang memberikan kalori paling tinggi. 1 gram minyak atau lemak dapat menghasilkan 9 kilokalori, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kilokalori per gram. Minyak atau lemak nabati mengandung asam lemak esensial seperti asam linoleat dan arachidonat yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Minyak dan lemak juga berfungsi sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin-vitamin A, D, E, dan K. Berbagai bahan pangan seperti daging, ikan, telur, dan susu, alpukat, kacang tanah, dan beberapa jenis sayuran mengandung lemak dan minyak yang biasanya termakan bersama bahan tersebut disebut sebagai lemak tersembunyi. Sedangkan lemak atau minyak yang telah diekstraksi dari hewan atau tumbuhan dan dimurnikan dikenal sebagai lemak minyak biasa atau lemak kasat mata. Jenis-jenis asam lemak. Asam lemak merupakan komponen penyusun lemak yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Kepala asam lemak berupa gugus karboksil yang diberi nomor karbon 1 dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh. Asam lemak dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Contoh asam lemak jenuh adalah asam laurat, asam miristat, asam palmitat, dan asam stearat. Di sini adalah gambar asam laurat dan juga asam stearat. Kemudian ada juga asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang tak memiliki ikatan rangkap. Contoh asam lemak tak jenuh adalah asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Di sini adalah gambar asam oleat dan juga asam linolenat dan asam linoleat. Lemak atau lipid dibagi menjadi 3 klasifikasi. Klasifikasi lemak. Lemak atau lipid dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu pertama, lipid sederhana, yaitu ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Contoh dari lipid sederhana adalah lemak dan lilin. Lemak bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Dan lilin adalah bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua adalah lipid kompleks, yaitu ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradiasi pada gugus alkohol atau asam lemak. Lipid kompleks yaitu fosfolipid, yaitu lipid yang mengandung residu asam fosfat.
Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Yang kedua adalah glikolipid, yaitu lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Dan yang ketiga adalah lipid kompleks lainnya, misalnya sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Yang ketiga adalah lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, lipid yang terlarut dalam vitamin dan hormon. Kemudian, kita akan membahas tentang makanan yang mengandung lemak. Apa saja sih contoh-contohnya? Yang pertama adalah ikan. Ikan memiliki minyak yang kaya akan lemak yang baik. Di antaranya adalah ikan kembung, ikan sarden, ikan tenggiri, cakalang, dan tuna. Ikan tersebut memiliki asam lemak omega 3 yang termasuk dalam kelompok lemak tak jenuh. Mengonsumsi makanan tinggi omega 3 cenderung lebih sehat karena omega 3 bersifat antiinflamasi sehingga menurunkan risiko penyakit akibat radang seperti eksim rematik. Kemudian ada alpukat. Alpukat merupakan satu-satunya makanan yang mengandung lemak sehat berasal dari kelompok buah-buahan. Sekitar 70% dari lemak total pada alpukat adalah lemak tak jenuh dalam bentuk asam oleat. Berikutnya adalah kacang. Makanan yang mengandung lemak sehat ini adalah berasal dari kacang tanah atau almond. Keduanya kaya akan lemak tak jenuh yang menyehatkan bagi jantung. Kemudian ada telur. Telur memiliki zat gizi penting, yaitu asam lemak omega 3. Telur yang utuh juga lebih sehat karena bisa memberikan tubuh asupan protein serta hampir semua jenis vitamin dan mineral. Yogurt dan keju. Yogurt mengandung semua gizi penting yang ada pada susu, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan kalsium. Yogurt juga memiliki bakteri probiotik yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Kemudian, untuk keju adalah makanan yang mengandung lemak sehat lainnya. Perlu diketahui, sebagian lemak pada keju merupakan asam linoleat terkonjugasi. Lemak agar tetap sehat, pilihnya keju yang rendah garam. Kemudian ada kelapa dan minyak kelapa. Kemudian ada minyak. Jenis lemak pada minyak dikenal dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat. Meski begitu, lemak kelapa. Kemudian ada minyak. Jenis lemak ini yang berasal dari minyak dikenal dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat. Meski begitu, lemak minyak memiliki struktur kimia yang berbeda. Lemak dari minyak kelapa akan langsung dibawa ke organ hati untuk diuraikan menjadi keton. Proses ini bisa menekan nafsu makan, meningkatkan metabolisme, dan membuat Anda makan lebih sedikit. Hasilnya, Anda bisa mengendalikan berat badan. Berikutnya, kita akan membahas tentang manfaat dari lemak. Meskipun dikenal sebagai sumber penyakit, tetapi lemak juga memiliki manfaat bagi tubuh. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengabaikan keberadaan lemak dalam tubuh kita. Nah, beberapa di antaranya adalah manfaat dari lemak sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu menjaga suhu tubuh. Lemak yang tidak digunakan oleh tubuh akan disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Jaringan ini berfungsi sebagai isolator sehingga suhu tubuh lebih mudah terkendali. Dengan adanya jaringan lemak yang cukup, tubuh pun akan tetap hangat.
Yang kedua adalah sebagai sumber energi tubuh. Lemak juga dapat berperan sebagai sumber energi bagi tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Namun bukan berarti kita bisa mengonsumsi lemak secara berlebihan demi meningkatkan energi. Lemak tetap harus dibatasi asupannya agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Kemudian menjaga posisi organ tubuh. Lemak juga berfungsi untuk melindungi organ tubuh dari kerusakan. Selain itu, lemak juga berperan dalam membangun sel dan memproduksi hormon, sehingga tubuh bisa berfungsi dengan baik. Penyakit karena lemak. Setelah mengetahui bahwa lemak memiliki manfaat, kita juga perlu mengetahui apa saja penyakit yang disebabkan apabila kita berlebihan memiliki lemak. Yang pertama adalah menumpuknya lemak di pembuluh darah bisa memblokir aliran darah yang membuat risiko stroke akan meningkat. Risiko obesitas dan diabetes tipe 2 juga bisa muncul karena gangguan ini. Kemudian, obesitas. Karena lemak bisa meningkatkan risiko kolesterol dan penumpukan plak di arteri yang membuat masalah jantung meningkat. Kemudian, lemak perut juga bisa menyebabkan resistensi insulin. Kadar glukosa akan naik sehingga akan membuat adanya penyakit diabetes muncul. Lemak yang menumpuk di pinggul, lutut, dan tulang belakang bisa mempengaruhi tulang rawan dan menyebabkan nyeri sendi. Setelah mengetahui apa itu lemak, jenis-jenis lemak, klasifikasinya, manfaat, dan juga penyakit yang bisa ditimbulkan, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kesimpulannya, lemak adalah jenis nutrisi yang penting bagi tubuh manusia. Lemak adalah senyawa kimia yang ada di dalam tubuh yang dimana dapat dibagi dan diklasifikasikan menjadi jenis-jenis tertentu. Lemak juga memiliki manfaat yang sangat berguna bagi tubuh dan juga memiliki penyakit dan juga menyebabkan penyakit apabila kita memiliki lemak secara berlebihan. Ada banyak makanan yang memiliki sumber lemak yang bisa kita konsumsi supaya kita mendapatkan asupan lemak yang cukup. Demikian video yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.